Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai minyak dan lemak. Di mana yang pertama ini kita akan membahas mengenai peran minyak dan lemak dalam bahan pangan. Untuk pengertian dari minyak dan lemak itu sendiri yaitu merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, di mana lemak ini termasuk pada golongan lipida yang tidak larut dalam air. Lemak merupakan bahan padat pada suhu ruang karena memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Untuk jenis dan sumber, yang pertama ada dari minyak, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada minyak goreng, margarin, mentega, dan shortening. Nah, untuk jenis-jenis lemak itu ada 4. Yang pertama lemak jenuh, lemak trans, lemak tak jenuh ganda, dan lemak tak jenuh tunggal. Untuk fungsi dari minyak dan lemak dalam bahan pangan itu sebagai media penghantar panas, menambah kalori, dan memperbaiki tekstur serta cita rasa pada bahan pangan. Untuk manfaat dari minyak dan lemak dalam bahan pangan itu sendiri yaitu sebagai sumber energi, sumber vitamin A, D, E, dan K. Minyak nabati khususnya dapat mencegah penyempitan pada pembuluh darah. Untuk sebab kerusakan pada minyak goreng itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu oksigen, suhu, cahaya, dan ion logam, serta antioksidan. Sedangkan untuk sebab kerusakan pada lemak itu dapat disebabkan oleh adanya penyerapan bau, hidrolisis, serta oksidasi dan ketenukan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh makanan lemak dan minyak pada pangan hewani. Nah, di mana di sini terdapat 5 contoh, diantaranya ada lemak susu, lemak sapi, minyak ikan, ikan laut, dan juga telur omega 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja karena waktu yang tidak memungkinkan ya untuk menjelaskan kelima contoh ini. Nah, salah satunya misalnya kita ambil minyak ikan. Minyak ikan ini kandungan asam lemaknya yaitu omega 3 utama, diantaranya ada asam eicosapentaenoic atau disebut juga dengan EPH, lalu ada asam docosahexaenoic atau disebut juga dengan DHA, dan juga ada asam linoleat yang bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak. Adapun karakteristiknya, di mana minyak ikan ini sangat mudah mengalami oksidasi sehingga dapat mempengaruhi stabilitasnya. Stabilitasnya juga dipengaruhi karena tingginya kandungan asam lemak tak jenuh yang memiliki 5-6 ikatan rangkap seperti EPH dan DHA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh sumber lemak dan minyak pangan nabati serta karakteristik dan kandungan asam lemak di dalamnya. Di sini kelompok kami mendapatkan 5 contoh, yaitu ada minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, minyak zaitun, dan minyak kedelai. Teman-teman bisa lihat PPT dari kelompok kami yang mana telah tersaji sebuah tabel yang berisi tentang penjelasan karakteristik dan kandungan asam lemak dari masing-masing contoh sumber lemak dan minyak pangan nabati. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu contohnya saja, yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa ini diperoleh dari pengempresan kopra atau daging kelapa kering, yang mana minyak kelapa juga dicirikan dengan tingginya kandungan asam laurat dan asam-asam lemak rantai pendek lainnya, sehingga secara keseluruhan sekitar 92% asam lemak pada minyak kelapa ini merupakan asam lemak jenuh, yang mana asam laurat merupakan sekitar 52%. Dan hanya sekitar 8% saja asam lemak dari minyak kelapa ini adalah asam lemak tak jenuh,
yaitu sekitar 7% asam oleat dan 1%-nya lagi asam linoleat. Nah, karena sifatnya yang demikian, minyak kelapa ini mempunyai titik leleh yang cukup tajam, itu sekitar 24-26 derajat Celcius. Karena banyak mengandung asam lemak jenuh, maka minyak kelapa ini mempunyai ketahanan yang cukup baik terhadap proses oksidasi. Selanjutnya yaitu reaksi pada minyak dan lemak. Yang pertama ada isomerisme. Secara geometris, asam lemak tak jenuh dapat berbentuk dalam konfigurasi cis atau trans. Konfigurasi cis terjadi jika kubus H yang terletak sebelum dan sesudah ikatan rangkap berada pada posisi yang sama. Sedangkan untuk konfigurasi trans, kubus H tersebut terletak pada sisi yang berseberangan satu sama lain. Contoh lemak tak jenuh konfigurasi cis trans terdapat pada asam lemak cis 9 oktadekanoat dan asam lemak trans 9 oktadekanoat. Gambar sebelah kanan merupakan perbedaan antara asam lemak tak jenuh konfigurasi cis, asam lemak tak jenuh konfigurasi trans, dan asam lemak jenuh. Asam lemak cis 9 oktadekanoat berbentuk bangkung. Asam ini dikenal dengan nama asam oleat. Sedangkan asam trans 9 oktadekanoat atau dikenal dengan nama asam elaidat berbentuk lurus rantainya, tetapi tetap memiliki ikatan rangkap. Berbeda dengan asam stearat yang tidak memiliki ikatan rangkap, karena asam lemak ini termasuk ke dalam golongan asam lemak jenuh. Ketiga asam lemak ini memiliki jumlah atom karbon yang sama, namun struktur yang berbeda. Selain itu, asam lemak tak jenuh dengan konfigurasi trans memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada asam lemak yang sama dengan konfigurasi cis. Selanjutnya adalah reaksi hidrolisis. Hidrolisis lemak dan minyak adalah reaksi penguraian karena adanya air yang menghasilkan asam lemak bebas, dimonoasil gliserol, dan gliserol. Hidrolisis secara sempurna satu molekul triasil gliserol akan menghasilkan satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Gambar berikut merupakan contoh reaksi hidrolisis lemak dan minyak. Di sini ada triasil gliserol yang bereaksi karena adanya air dalam suhu tinggi dalam kondisi asam atau basa ataupun dengan katalis enzim, kemudian menghasilkan diasil gliserol, monoasil gliserol, gliserol, dan asam lemak bebas. Reaksi ini merupakan reaksi penting pada proses penggorengan, di mana suhu penggorengan sangat tinggi dan produk pangan yang digoreng banyak mengandung air. Baik, selanjutnya yaitu ada saponifikasi atau penyambunan, di mana proses penyambunan tidak lain adalah hidrolisis lemak dan minyak dengan menggunakan basa yang menghasilkan campuran sabun atau garam dari asam lemak dan gliserol. Seperti pada gambar menunjukkan, yaitu ada struktur di mana proses hidrolisis dengan basa penyambunan. Di situ ada struktur trigliserida, kemudian dihidrolisis dengan basa penyambunan menggunakan KOH menghasilkan gliserol dan sabun. Triasil gliserol adalah suatu ester yang dapat dipecah dengan adanya basa seperti NaOH ataupun CaOH2. Dengan reaksi penyambunan ini, maka asam lemak akan dibebaskan dari triasil gliserol untuk kemudian dapat diidentifikasikan lebih lanjut. Di samping itu pula ada karakteristik kimia yang disebut sebagai bilangan penyambunan atau saponification number, di mana sejumlah basa atau biasanya dinyatakan dalam mgNaOH yang diperlukan untuk menyambunkan secara sempurna 1 gram lemak. Bilangan penyambunan ini dapat digunakan sebagai indeks tentang barat molekul rata-rata dari asam lemak menyusun triasil gliserol. Di mana semakin tinggi bilangan penyambunan berarti semakin rendah berat molekul asam-asam lemak yang menyusun lemak atau minyak yang dianalisis. Selanjutnya ada oksidasi. Reaksi ini dapat terjadi antara lemak dan minyak dengan molekul oksigen dari udara atau otoksidasi pada suhu ruangan biasa. Namun umumnya reaksi ini merupakan reaksi dengan proses yang lamban. Reaksi ini dipercepat dengan adanya cahaya
panas, dan waktu. Semakin lama waktu reaksi, maka semakin banyak peroksida yang terbentuk, yang pada gilirannya akan mempercepat laju reaksi oksidasi secara keseluruhan. Reaksi ini juga akan semakin dipercepat dengan adanya kontak dengan metal. Pada gambar di bawah ini adalah reaksi oksidasi asam lemak tidak jenuh yang menjadi peroksida. Pada mulanya reaksi ini berjalan lambat dan konstan. Periode ini disebut sebagai periode induksi. Nah, setelahnya periode induksi itu terlampaui, maka reaksi oksidasi akan menjadi fase yang kedua, di mana laju reaksi meningkat dengan sangat cepat. Reaksi ini yang bertanggung jawab atas penyimpangan flavor atau aroma, minyak dan lemak, khususnya dengan terbentuknya bau tengi atau rancid. Kemudian laju reaksi oksidasi biasanya diukur dengan jumlah oksigen yang diserap ataupun dengan jumlah peroksida yang dihasilkan. Proses oksidasi lemak ini menunjukkan bahwa reaksi oksidasi minyak dan lemak ini juga dikatalisis oleh senyawa-senyawa yang menghasilkan gugus radikal bebas. Karena itulah maka dikembangkan teori oksidasi yang melibatkan radikal bebas dalam proses ini, yang mekanisme reaksinya dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap inisiasi, tahap propagasi, dan tahap terminasi. Yang pertama itu ada tahap inisiasi. Dengan adanya senyawa-senyawa tertentu atau indikator, yaitu ada sinar UV, panas, logam berat, maka pada tahap ini asam lemak molekul lemak dan minyak akan berubah menjadi gugus radikal bebas. Seperti pada gambar, RH atau asam lemak bebas di inisiator menjadi R radikal bebas. Kedua, yaitu ada tahap propagasi. Pada tahap ini akan terjadi proses propagasi produksi gugus-gugus radikal bebas, seperti pada gambar. Yang ketiga, ada tahap terminasi. Tahap ini akan terjadi proses deaktivitas gugus-gugus radikal bebas sehingga tidak aktif lagi dalam proses propagasi reaksi oksidasi. Dalam proses ini akan dihasilkan senyawa-senyawa non-radikal ataupun gugus radikal bebas yang kurang aktif. Senyawa-senyawa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses terminasi ini antara lain adalah antioksidan seperti tokoferol. Nah, untuk selanjutnya, yang terakhir itu ada hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi merupakan reaksi penting pada proses pengolahan minyak makan. Pada dasarnya, reaksi hidrogenisasi adalah reaksi penambahan hidrogen pada ikat rangkap sehingga menjadi ikatan tunggal atau jenuh. Pada gambar tersebut adalah struktur reaksi hidrogenasis asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh, di mana proses industri reaksi hidrogenisasi ini dilakukan dengan menambahkan gas hidrogen pada sistem reaksi yang dikendalikan pada suhu dan tekanan yang tinggi dan dengan bantuan nikel sebagai katalisnya. Sebagai katalis, nikel akan mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Itu nikel dapat dipisahkan kembali setelah proses hidrogenisasi telah selesai. Reaksi hidrogenisasi ini diperlukan untuk meningkatkan stabilitas minyak, khususnya meminimalkan kemungkinan terjadi reaksi oksidasi asam-asam lemak tidak jenuh, misalnya asam linoleat. Oksidasi asam-asam lemak tidak jenuh akan menghasilkan flavor yang menyimpang, yang biasa disebut sebagai proses ketengikan atau rancidity. Selain itu, proses hidrogenisasi juga memungkinkan dilakukannya perubahan minyak cair menjadi lemak yang padat atau semi padat karena meningkatnya tingkat kejenuhannya. Nah, itu dia materi yang telah kita sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Cukup sekian dari kami. Salam manis untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.